khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Dalam hidup Mami, poin apa yang berasa oleh Mami itu menjadi penyebab rasa rugi di dalam hati oleh Mami? Relatif, mau mandang dari dompet atau dari rasa di dalam hati? Saya mau dari Mami di dalam hati, terkait dengan kerugian rasa. Saya ngerasa rugi itu kalau saya kesiangan sholat subuh. Saya rugi karena begini, apalagi misalnya nggak bisa sholat fajar, padahal itu katanya orang yang paling kaya itu kan orang yang dia selalu istiqomah lakukan sholat fajar, ya kan, sholat sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh itu. Nah itu sebenarnya saya ngerasa rugi. Jadi pada saat ketika saya ibaratnya kesiangan sholat subuh, sholat subuh hanya 2 rakaat, tapi nggak bisa digantikan dengan sholat duha yang walaupun kita lakukan berpuluh-puluh rakaat misalnya, mungkin nggak bisa. Itu kan, itulah makanya kenapa wajib gitu kan, dan yang wajib ini memang gak akan bisa tergantikan dengan yang sunnah. Walaupun kita berusaha untuk misalnya sunnah, semoga bisa, ya itu termasuk dosa besar kalau buat saya. Terkait dengan Mami tadinya harus dapat gaji belasan juta, terus demi kerudung meninggalkan gaji itu, apa nggak rugi, Mam? Orang sering bilang hidup cuma sekali kok, katanya hidup cuma sekali, nggak usah dibikin susah. Padahal bukan hidup yang sekali, tapi mati yang sekali. Karena tidak akan ada kematian lagi setelah kehidupan selanjutnya. Jadi nggak akan ada mati yang terulang lagi. Begitu setelah mati itu kehidupan kekal kita, dan kita akan korbankan gitu. Dulu saya berpikir ya kita juga perlu refreshing. Sekarang bahkan saya menggunakan mobil saya untuk piknik, sekedar piknik, tamasya dan sebagainya. Maka saya selalu katakan kemudian di Majelis Al-Ikhlas, kalau misalnya ada yang butuh di sini pun misalnya, kalau misalnya ada yang butuh malam, tengah malam sekalipun, mau ke rumah sakit ataupun apa, nggak ada mobil, nggak bisa rental mobil, nggak ada suami, nggak ada apa, memang harus butuh mobil, harus itu, ke rumah saya. Bu Rita tahu rumah saya, Mama Nora juga tahu rumah saya. Ke rumah saya, gedor rumah saya, tengah malam kami akan bangun. Karena mobil itu Allah berikan itu dengan cara yang saya nggak pernah pikir mobil itu saya bisa dapat tanpa saya harus ngutang sama leasing. Saya bayar cash, nggak pernah terpikir. Dapat dari ini, dari pesangon? Enggak, jadi begini. Bukan dapat dari pesangon pramugari. Suami saya saat itu sudah keluar dari kerjaannya, kemudian kerjanya itu sebenarnya sepele, Bu. Ikhtiar itu memang harus, tapi jangan sampai kita menuhankan ikhtiar. Hati-hati ya dengan kata-kata, kalau nggak kerja kita nggak makan, hati-hati loh. Kita makan bukan karena kita kerja, berasa kayak kita kuat sendiri ngasih makan diri sendiri, padahal kita makan karena Allah. Terkadang kita bisa mendapatkan rezeki bukan dari yang kita ikhtiari. Hati-hati, ini sama saja dengan menuhankan ikhtiar. Iya, betul. Jadi ikhtiar pun tidak boleh jadi Tuhan, ya. Betul. Ikhtiar pun tidak boleh jadi Tuhan selain Allah. Sholat pun tidak boleh jadi Tuhan selain Allah, ya. Apalagi suami tidak boleh jadi Tuhan selain Allah. Baik, lanjut ke mobil, Mam. Barangkali nanti ibu-ibu di sini ada yang pengen punya mobil, mudah-mudahan bisa pakai caranya pengalaman Mami. Jadi sebenarnya waktu itu hanya seperti begini. Saya pernah menulis judul lagu apa yang sudah kau sembelih di situ kan. Jadi saya pernah punya rumah itu memang nyicil, kemudian punya mobil juga, mobil itu nyicil. Setelah kemudian saya tahu itu riba. Bahkan usaha saya, suami saya waktu itu usaha ini motor modifikasi, jadi beli motor yang ini, itu dari ngutang bank juga. Hancur, Allah ratakan semuanya. Kita nggak punya apa-apa. Saat itu kami datang karena kami dengar katanya coba sih minta solusi ke Abu Ya Mufasir. Pasti pada tahu semua ya Abu Ya Mufasir. Sampai anak saya sekarang saya mondokin di situ. Keras ucapan beliau. Selembut itu beliau bisa keras ucapannya. Riba ibarat penyakit. Kalau mau sembuh harus dioperasi. Kalau mau sembuh, kalau mau bisa jalan harus diamputasi. Babat habis. Kamu punya apa? Jangan berpikir hutang lagi untuk menutupi hutangmu. Hutang saya ratusan juta waktu itu. Jual rumahmu.
Tapi Abah, kami cuma punya satu rumah. Kalau kami jual rumah mau taruh di mana? Bumi Allah luas, dia jawab. Suka-suka Allah nanti mau taruh kalian di mana. Waktu itu ya nggak langsung kita jual. Namanya aja di sini pikirannya juga masih pikiran manusia, masih ini banget gitu kan, masih dunia banget, masih duit gitu kan, masih begitu. Nggak langsung juga. Tapi kami sering ke situ, akhirnya punya keberanian. Ya sudahlah, berapapun itu, kalau orang itu udah ngasih duit cash di depan kami, lepas. Rumah itu seharusnya bisa seharga 600-an juta ya, 500 sampai 600-an juta. Kami jual dengan harga 450 juta. Terus pindah ke sini, Safira. Itu pun masih nutupin, belum Bu Ismim, itu pun masih nutupin utang yang ratusan juta. Saat itu kami hanya sisa uang untuk apa? Hanya sisa uang untuk kontrak. Ngontrak rumah semana? Ngontrak rumah petak yang 3 ini aja. Iya, 3 bedengan. Iya, hanya itu. Dan saya pernah merasakan punya uang hanya selembar 50.000. Saya sudah belanjakan ke tukang sayur 30.000. Sisa 20.000. Tetangga saya anaknya sakit. Tetangga sama-sama bedengan. Ya kan udah kebayang tuh nasibnya juga pasti sama. Iya, betul. Gitu kan? Jadi kalau sama bedengan mah nggak usah saling sombong gitu kan. Iya. Kita sini juga sebenarnya nasibnya sama, orang juga sama-sama juga di sekompleks Safira ya kan. Ukuran rumahnya sama. Ukurannya juga sama. Nanti juga ukuran kuburannya sama. Iya, gitu kan? betul. Salah kalau sombong. Nah, terus anaknya lagi sakit. Dia bilang suaminya lagi pergi untuk cari utangan buat ini anaknya berobat. Saya bilang, yaudah yuk, saya antar itu ke puskesmas. Di puskesmas ada obat yang nggak bisa, yang memang nggak ada di situ, harus tebus di apotek luar. Obatnya harganya berapa? 20.000. Tetangga saya yang saya anterin nggak bawa uang sama sekali, uang saya tinggal selembar 20.000. Saya bilang, yaudah teh ini pakai aja teh. Saya bilang itu. Dalam hati saya bilang, habis sudah Allah. Saya gitu. Habis sudah. Pulang suami saya waktu itu kerjanya hanya misalnya gini, ada orang punya mobil minta tolong dijualin, dia pasarkan lewat OLX, lewat mana. Pulang suami saya bawa uang 7 juta. Subhanallah. 20.000 dibayar 7 juta. Bawa uang 7 juta. Dari situ kami bisa kemudian beli rumah, dari situ kemudian kami bisa beli mobil. Gak pernah nyangka, suka-suka Allah aja lah kalau mau ngasih uang. Kadang jualin mobil ini, dari yang pembeli dapat, dari yang dijual dapat. Padahal suami saya nggak pernah naikin harga. Misalnya gini, Bu Ismi mau jual mobilnya, kemudian suami saya yang perantara. Nanti misalnya Bu Rita mau beli, saya lepas 50 misalnya. Misalnya Bu Rita mau beli, amprokin sudah sama Bu Ismi. Cuma begitu sebenarnya. Subhanallah. Cuma begitu, tapi saya istiqomah dengan jilbab saya. Saya berusaha on time ketika Allah panggil. Hayyallah salam, wudhu. Jadi nggak ada tanggung lagi masak, tanggung lagi ini, nggak ada yang lebih penting. Kecuali memang saat itu anak kita memang harus ada yang Allah memang masih bisa ini. Tapi kalau cuma lagi masak, apalagi lagi ngerumpi sama siapa, lagi ngobrol sama siapa, tinggalin. Subhanallah. Tinggalin. Subuh terutama. Yuk dicoba yuk. Subuh terutama. Yuk dicoba yuk. Kudu dipaksa. Jadi seperti itu cara Allah itu kami. Makanya kalau mau tahu sebenarnya kami di sini pengangguran, gak ada kerjaan apa-apa. Kami cuma jualan beras yang kami dapat dari petani-petani yang memang mereka menjerit karena saat ini harus bersaing dengan beras-beras impor yang harganya lebih murah, yang kita nggak tahu beras itu mungkin udah ada pemutihnya atau apa, tapi petani-petani sudah mulai menjerit. Jadi ibu kalau beli beras bisa langsung ke mami, ditelepon, bisa di ini, dan ini membantu petani yang langsung ibu, petani langsung ke petani-petani. Walia juga insya Allah akan mendistribusikan beras ya, mudah-mudahan ke teman-temannya. Ibu yang punya teman, punya relasi grup atau apa, ambilkan dari Mami Iren untuk beras yang langsung dari petani yang bukan beras impor. Mudah-mudahan kita bisa saling bantu, mudah-mudahan ini bagian dari ekspresi mencegah kerusakan di atas muka bumi ini. Amin ya robbal alamin.